Oke, Pal, sekarang kita akan bahas tenses yang selanjutnya, yaitu tentang past perfect tense. Apa itu fungsi dari past perfect tense? Yaitu untuk menyatakan tindakan, menceritakan tindakan yang telah selesai sebelum tindakan lain di masa lalu. Jadi di sini ada dua kejadian juga ya, sama dengan past continuous tense. Tetapi di sini menekankan ada sebuah aktivitas yang telah dilakukan sebelum aktivitas yang lainnya. Oke, itu contohnya. Sekarang kita akan melihat rumusan dari past perfect tense. Untuk rumusannya, seperti biasa ya, kita perlu menuliskan subjek. Oke, karena di setiap kalimat itu perlu adanya subjek. Ya, kemudian kita tambahkan had. Had ini adalah kata kerja bantu yang dia sifatnya permanen atau rumus dari tenses past perfect tense. Kemudian kita tambahkan kata kerja ketiga atau yang kita sebut sebagai past participle. Misalkan kayak gini, work, work, and work. Nah, ini kata kerja yang pertama, kedua, ketiga. Kata kerja ketiga inilah yang disebut sebagai past participle yang kita gunakan di tenses past perfect tense. Setelah kita melihat kalimat positif itu kita rubah ke dalam bentuk kalimat negatif. Bagaimana cara merubahnya? Cukup kita tambahkan not. Oke, setelah kata bantu, had, kata kerja bantu had. Dan kata kerja masih sama ya, kata kerja ketiga. Setelah itu kita rubah ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita tulis di awal kalimat, yaitu kata kerja bantunya had, kemudian kita tuliskan subjeknya, dan kata kerja ketiga. Bagaimana? Itulah rumusannya. Sekarang kita akan melihat contoh dalam kalimatnya langsung. Untuk kalimat positif, teman-teman, di sini adalah contohnya, she had finished her work before her father went home. Dia telah menyelesaikan tugasnya sebelum ayahnya pulang. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, ada dua kejadian atau dua aktivitas. Yang pertama, she had finished her homework. Yang pertama adalah dia telah menyelesaikan tugasnya, PR-nya udah selesai, kerjaannya udah selesai, ya, before her father went home, sebelum ayahnya pulang. Jadi sebelum ayahnya pulang, si dia itu sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, mana duluan aktivitas yang selesai? Yaitu aktivitas yang menyelesaikan PR-nya atau tugasnya. Baru ayahnya datang. Gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, ini kejadiannya semuanya di masa lampau, di masa yang sudah lewat. Misalkan kemarin ya. Contohnya kayak gini. Saya sudah menyelesaikan PR saya sudah menyelesaikan tugas saya atau pekerjaan saya sebelum bapak saya datang ke rumah, sebelum bapak saya pulang, mungkin setelah pulang dari kerja. Nah, tapi kejadian ini di masa lalu, kemarin. Oke. Setelah itu, kita rubah kalimat ini ke dalam kalimat negatif. She had not finished her homework before her father went home. Nah, tadi ya, ada penambahan not setelah kata kerja bantu had, yaitu had not. Oke. Nah, teman-teman, had ini berlaku untuk semua subjek ya. Beda dengan has have, dimana kita harus membedakan has itu untuk subjek khusus seperti she, he, it, sedangkan have itu untuk they, be, you. Oke. Tetapi kalau had itu untuk semuanya, baik she, he, it, they, we, you, and I. Oke. Kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk kalimat pertanyaan atau interrogative. Bagaimana kalimat pertanyaannya? Kita lihat di sini. Had she finished her homework before her father went home? Apakah dia telah menyelesaikan tugasnya sebelum ayahnya pulang? Itu ya. Nah, kalau iya, jawabannya yes, she had
Kalau no, she had not. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, teman-teman, pada tensi sini kita menggunakan kata kerja ketiga atau kita sebut tadi ya past participle dan kata kerja bantu had. Oke. Sebagai tambahannya teman-teman, penanda waktu dalam tensi sini biasanya ada penekanan kata before, after, atau by the time. Itu ya. Nah, ini kalau misalkan kita tulis ulang lagi contohnya, saya tulis ulang lagi contoh yang ini ya, she had finished. Misalkan she had finished her job, misalkan ya, saya ganti job pekerjaannya ya, before her father came home, atau came home atau went home bisa juga, went home, sebelum bapaknya pulang. Di sini tadi teman-teman ya ada dua kalimat. Ini kalimat yang pertama, kemudian ada conjunction, ada penghubung before. Oke, kemudian ini kalimat yang kedua. Di kalimat pertama ini teman-teman kita gunakan yang past perfect. Past perfect ya. Ciri-cirinya ada head-headnya ini. Ini menunjukkan past perfect. Kemudian di kalimat kedua ini kita gunakan yang past, kalimat yang past. Nah, ini teman-teman kalau misalnya kita bolak-balik nggak apa-apa. Ya, misalkan duluan. Misalkan kayak gini, before her father came home, she had finished her job, gitu ya. Jadi kalau dibalik, itu kita harus menyesuaikan. Ya, kalimatnya harus make sense. Jadi conjunctionnya ini juga pun bisa ditaruh di awal. Jadi seperti ini, before her father came home, koma, jangan lupa ya. Jadi kalau misalkan conjunctionnya before, after itu di awal, jangan lupa koma di tengah-tengah. Before her father came home, she had finished her job. Dia telah menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman jika masih bingung, silakan konsultasi di WA. Ya, dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Terima kasih, sampai jumpa di tensis berikutnya.